Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh penulis. Sebelumnya, saya mohon kepada teman-teman untuk bantu subscribe. Dan kali ini saya akan memulai menceritakan kisah nyata yang berjudul Kisah ini aku alami di tahun 1995. Ketika itu aku masih berusia 13 tahun. Namaku Umar. Aku tinggal di pedesaan. Masa kecil yang sangat indah. Tiap pulang sekolah, aku dan kawan-kawan selalu bermain di tanah lapang atau di aliran sungai di pinggir desaku, walau hanya sekedar mandi ataupun memancing ikan. Airnya jernih, udara dari pepohonan besar yang masih alami. Tidak seperti sekarang ini, semakin maju pembangunan, semakin banyak pula pepohonan besar yang ditebang. Namun penebangan pohon itu tidak berlaku pada pohon besar yang berada di pinggir aliran sungai di desaku. Entah karena mitosnya atau karena hal lain. Memang tidak dipungkiri cerita tentang keangkeran sekitar pohon tersebut. Bahkan ada yang bilang pohon itu ada penunggunya. Cerita lain pula, sepanjang aliran sungai itu ada kalapnya. Sosok hantu air yang suka menyeret manusia ke dasar sungai. Tak sedikit orang-orang yang sudah menemui ajalnya di sungai itu. Dari dulu semenjak aku masih kecil dahulu. Banyak cerita yang beredar bahwa di tempat itu dan di sepanjang aliran sungai terkenal angker dan banyak meminta korban. Ada yang terpeleset dan tenggelam, ada yang mancing tiba-tiba jatuh tenggelam, ada pula yang katanya diseret sosok kala penunggu sungai itu. Padahal kalau diukur sungai tersebut tidaklah terlalu dalam, hanya sekitar 5 meter kedalamannya. Namun bagi kami yang biasa main di sekitar pohon itu, tidak begitu memperdulikan kabar yang ada. Karena di tanah lapang sekitar sungai dan pohon besar itu adalah tempat kami bermain serta menggembalakan ternak kami. Meskipun sering pula kami diingatkan oleh bapak ibu kalau jangan bermain di tempat tersebut, tapi tetap saja kami tidak mengindahkan petua mereka. Di suatu sore, aku mengajak Udin untuk bermain, tapi Udin menolak dengan alasan tidak diizinkan oleh ibunya. Aku pun menuju ke rumahnya Aris dan Didi dengan harapan mereka bisa aku ajak main. Namun nihil, mereka pun tidak mau dengan alasan yang sama. Aku pun kembali pulang, toh teman yang lain pasti juga sama. Setelah sampai rumah, tiba-tiba ibuku bertanya, "Dari mana kamu, Mar?" Tanya ibu seperti orang gugup. "Dari rumahnya Udin, Bu," jawabku lesu.
Jangan kemana-mana dulu, Mar. Ini malam suro, waktunya kalap sungai meminta korban, ucap ibuku sembari menegaskan. Emangnya kenapa toh, Bu? Tanyaku penasaran. Pokoknya kalau bulan suro ini jangan main ke sungai, ibuku berkata lagi. Aku hanya diam sembari tiduran di balai-balai ruang tamu. Sekejap aku dikagetkan dengan suara menggelegar dari atas atap rumah. Aku pun bangun dan melihat apa yang terjadi sebenarnya. Ketika aku keluar rumah untuk melihat, ada keanehan di situ. Suasana sepi, tidak ada seorang pun yang ada di luar. Padahal suara itu sangat keras, memekakan telinga. Dan keanehan itu kembali terjadi ketika aku masuk rumah. Aku merasa kebingungan, karena di dalam rumahku sangatlah berbeda. Bukan seperti ruang tamu rumahku, melainkan seperti di dalam ruangan yang sangat luas tanpa tepi. Aku berteriak memanggil ibuku, namun tiada jawaban. Hanya kesunyian yang hening. Aku berlarian untuk mencari jalan keluar, yang ternyata sama sekali tidak aku temukan ada pintu di ruangan itu. Aku duduk terdiam mencoba menahan ketakutan. Tiba-tiba ada suara serak di belakangku. "Kenapa kamu tidak datang? Aku menunggumu." Suara itu mengagetkanku. Aku menoleh ke belakang dan ada sosok tinggi besar hitam perlahan mendekatiku. Dengan ketakutan yang mencekam, aku berteriak, berharap ada yang datang menolong. Mar, Umar. Suara ibu terdengar di telingaku. Terasa ada tangan yang memegangi pundakku. "Mar, bangun. Sudah mau maghrib," ucap ibuku. Aku terbangun. Ternyata tadi aku hanya bermimpi. "Kamu mimpi apa, Mar? Sampai ngigau teriak gitu?" tanya bapakku. "Makanya kalau mau maghrib jangan tidur," ibuku berkata lagi. Aku hanya diam termenung sambil mengingat mimpi tadi. Siapa makhluk besar itu? Dan aku ditunggu di mana? Batinku. Beranjak aku pun mandi dan segera sholat maghrib di musola kampung. Karena waktu itu penerangan juga masih jarang, jadi jalan kampung masih agak gelap. Setelah selesai sholat, terdengar suara ramai di pinggir desa. Serentak semua orang berlarian ke arah suara itu. Ternyata sudah banyak warga kampung berada di situ. Aku pun mengikuti ayahku yang juga ikut rombongan menuju arah suara itu. Setelah berada di tepi sungai itu, baru aku tahu kalau ada yang tenggelam. Dari penuturan teman yang bersama si korban. Mereka berdua
berniat mancing di situ. Tak berselang lama, lihat temannya yang jatuh. Ketika mau ditolong, dari dalam air lihat bayangan hitam yang menyeret kaki korban. Dengan rasa ketakutan, dia berteriak sekencang-kencangnya, berharap ada warga yang menolong. Setelah teman korban dibawa ke rumah Pak Lurah untuk ditenangkan, seraya warga yang lain berusaha untuk melakukan pencarian di lokasi jatuhnya korban. Yang mereka berdua ternyata berasal dari desa sebelah. Teman korban yang selamat ternyata bernama Tarjo. Dia memberikan kesaksian bahwa sebenarnya dia diajak mancing oleh Amin. Meskipun sudah ditolak, tetapi si Amin tetap saja ngotot memaksa, seakan dia akan mendapatkan ikan yang besar di tempat itu. Setelah sampai di tepi sungai itu, Amin langsung berkata pada Tarjo, "Jo, aku gak bakalan pulang sebelum dapat ikan besar," ucapnya sambil tertawa. Amin hanya diam tanpa menjawab karena sibuk menyiapkan pancing. Dan tiba-tiba terdengar si korban jatuh ke sungai. Lalu kejadian itu berlanjut hingga semua warga berkumpul untuk mencari si korban. Malam semakin larut dan pencarian korban masih nihil. Semua warga memutuskan untuk diteruskan besok. Aku pun diajak pulang oleh bapakku. Ketika aku melangkahkan kaki, terlihat samar-samar bayangan hitam. Yang seperti di mimpiku, sosok itu berada tepat di belakang Tarjo. Seakan-akan bayangan itu mengikuti si Tarjo, teman korban yang masih selamat. Setelah sampai rumah, aku coba menceritakan pada bapakku. "Pak, tadi ada bayangan hitam yang mengikuti Mas Tarjo." "Ah, kamu Mar, jangan mengada-ngada," ucap bapakku. "Sana, cepat tidur," ibuku menyuruh. Beberapa hari berlalu. Kini sudah seminggu. Dan esok malam ada acara pengajian di desa sebelah. Aku dan kawan-kawanku berniat untuk menghadiri pengajian di desa sebelah itu. Jalan menuju desa sebelah agak jauh karena memutari desa. Akan tetapi ada satu jalan pintas yang terdekat, yaitu dengan melewati jalan setapak di tanah lapang yang berjarak 15 meter dari sungai itu. Aku dan kawan-kawanku pun memilih jalan pintas itu. Setelah tiba di sekitaran jalan setapak, aku sedikit melirik ke arah sungai itu. Terlihat ada bayangan hitam yang sama persis di dalam mimpiku tempo hari. Rasa ketakutan dan gemetar pun menyeruak ke dalam tubuhku.
Aku mengajak temanku untuk kembali pulang dengan alasan perutku sakit. Tanpa menolak, mereka pun mengantarku pulang. Dan ketika sampai di ujung tanah lapang itu, aku dan teman-teman dikejutkan dengan sosok bayangan yang jatuh dari atas pohon dan bersuara sangat keras mengeram. Kami pun berlarian menuju rumah kami masing-masing. Karena malam itu suasana mencekam semenjak kejadian tempo hari masih terasa. Semenjak kejadian malam itu, ketika kami dihantui oleh sosok bayangan yang jatuh dari atas pohon, aku dan teman-temanku tak lagi bermain di sekitaran pohon pinggir sungai itu. Dan tak selang lama terdengar kabar dari desa sebelah. Mas Tarjo meninggal setelah 7 hari dari kejadian malam itu. Ada yang bersaksi kalau meninggalnya seperti dicekik waktu tidur. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Dan kembali saya ingatkan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.